Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatia Nifa dengan NIM C1L241001. Saya dari kelompok 7 dengan koas saya Bang Dwi Rahmat Setiawan. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan mengerjakan tugas praktikum JIS acara 2, yaitu tentang digitasi dan juga layout pada peta. Nah, di sini kita langsung aja ke QGIS. Nah, di sini itu awalnya kalau di aplikasi JIS teman-teman belum ada Next QGIS sama si Basemap ini, itu bisa di-download di plugins. Nah, di sini terus nanti itu tinggal di-install aja. Tapi kalau teman-teman udah install, kayak di sini tampilannya itu bisa langsung aja. Di sini klik yang Basemap-nya, kemudian klik Google, pilih yang Google Satelit, kemudian load. Nah, di sini dia bakalan muncul. Selanjutnya itu kita zoom aja, pilih lokasi yang bakalan teman-teman pilih untuk didigitasi dan dibuat layout petanya. Nah, di sini kita menggunakan area sekitar Universitas Mataram. Nah, di sini kalau misalnya kita udah dapat lokasinya, itu langsung aja kita lakukan digitasi. Nah, yang pertama itu kalau lokasinya udah dapat, klik layer, kemudian klik layer, pilih yang new shape file. Untuk namanya itu pertama kita masukkan dulu yang pohon. Nah, untuk pohon itu kita gunakan point. Untuk WGS-nya itu kita gunakan yang UTM Zone 50. Karena kita berada di daerah Mataram atau area selatan bumi. Untuk new field-nya itu kita masukkan yang keterangan, kemudian di sini pilih yang teks karena nanti kita akan memasukkan teks bentuknya, kemudian add to fields list. Nah, setelah itu kita masukkan juga untuk yang X-nya. Iya juga. Sebentar. Nah, di sini kalau udah itu kita langsung klik OK. Terus kalau udah klik tools yang ini, yang toggle editing. Terus klik yang ini. Nah, kita langsung aja pilih yang mana pohon yang akan didigitasi nantinya. Di sini di ID itu kita masukin pohon yang keberapa, kemudian keterangannya itu untuk nama pohonnya. Untuk yang X dan Y-nya itu dibiarin aja. Nah, tahapan ini tuh teman-teman ulangi sampai ke beberapa pohon setelahnya.
Nah, di sini kalau untuk yang pohonnya itu udah, kita klik stop editing, kemudian save. Nah, kita ulangi tahap seperti pada pohon barusan ke gedung dan juga jalan. Klik layer, new save file layer. Nah, di sini kita masukkan gedung dulu. Untuk geometry type-nya itu kita pilih polygon. Di sini keterangan. Kemudian klik add to field list. Nah, untuk yang gedung itu juga kita tambahkan luas. Di sini kita gunakan yang desimal. Klik OK. Kemudian langsung aja kita mulai editing. Klik kanan, kemudian di ID ini kita masukkan ini gedung keberapa. Untuk keterangannya itu kita masukkan ini jenis gedung apa. Nah, berhubung saya tidak hafal ya teman-teman, ini nama gedungnya apa, jadi kita masukkan sembarang nama dulu. Nah, di sini untuk gedungnya tuh udah, kita lanjut ke ini, jangan lupa di save dulu. Kita lanjut ke jalan. Sama seperti dua tahapan tadi, kita klik
klik create layer, new shape file. Di sini kita masukkan jalan. Geometry type-nya pilih yang line string. WGS-nya jangan lupa diubah. Kemudian di sini untuk jalan pertama kita masukkan keterangan add to fetch list. Kemudian kita tambahkan juga untuk jalannya. Ini kita masukkan desimal, add to fetch list lagi, klik OK. Nah, sekarang kita lanjut ke jalan. Sama seperti tadi, untuk ID-nya itu urutan jalannya, kemudian keterangan itu nama jalannya. Nah, di sini kalau jalannya udah, kita save dulu, kemudian di sini di bagian jalan ini kita atur satu-satu, mulai dari jalan, klik yang open attribute table. Nah, di sini kan ada kolom panjang. Pertama itu kita klik yang toggle editing mode. Nah, di sini untuk yang panjang itu kita masukkan dulu. Di sini kita pilih yang panjang. Ini pun klik yang panjang. Panjang, kemudian garis miring dibagi sama 1000. Nah, ini ya teman-teman, untuk yang panjang berarti ukurannya itu yang kayak gini. Kemudian kalau udah itu kita save. Kita lanjut lagi ke gedung. Sama tahapannya, klik yang open attribute table. Nah, di sini juga kita masukkan rumusnya. Untuk yang luas itu jangan lupa klik yang dolar, kemudian area dibagi dengan 10.000 agar satuannya itu nanti berubah jadi hektar. Nah, ini kalau udah kita save dulu. Lanjut ke yang terakhir yaitu pohon. Nah, di sini ada X dan Y, berarti kita ubah di satu-satu. Pertama yang X dulu. Nah, di sini langsung aja tambahin dolar di belakangnya. Update, begitupun dengan yang Y. Terus diupdate. Nah, di sini kalau udah, itu berarti udah selesai ya teman-teman. Ini untuk melihat digitasinya atau layout petanya itu seperti ini. Yang Google Satelit ini tinggal di uncentang. Nah,
Untuk yang QGIS sampai tahap itu, kemudian kita lanjut ke ArcGIS. Nah, untuk yang ArcGIS, di sini petanya udah ada. Untuk memasukkan peta itu bisa melalui dua tahapan. Pertama itu bisa menggunakan add base map atau menggunakan add data. Nah, di sini nanti datanya bisa dicari aja, kemudian dimasukkan petanya. Kemudian di sini karena petanya udah ada, kita langsung aja. Pertama itu kita klik yang di sini. Kita cari dulu nama filenya. Nah, di sini kita klik yang new, kemudian save file. Nah, di sini kita masukin untuk namanya itu kita mulai dari gedung. Untuk gedung itu type-nya yang polygon. Nah, untuk koordinatnya jangan lupa diubah sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk yang lokasi ini kita menggunakan UTM 250 jika sudah klik OK. Nah, kemudian untuk melakukan pengeditan, pertama itu klik yang editor. Di sini jangan lupa kita tampilin yang kita start editing dulu. Di sini kita tampilin yang editing Windows-nya di sini. Nah, ini ya teman-teman. Terus untuk mulai melakukan pengeditan, yang bagian gedung ini diklik dulu. Kemudian di sini bisa dipilih mau menggambar yang seperti apa. Kita gunakan yang polygon jika ingin menggambar atau membuat layout yang kotak full, itu bisa dipilih aja yang ini, yang rectangle ini. Tapi karena ini gedungnya bentuknya nggak kotak, jadi kita pilih yang polygon. Nah, di sini langsung aja kemudian klik kanan, pilih yang finish sketch. Lakukan tahapannya ke beberapa gedung yang lain. Nah, di sini kalau gedungnya udah, itu kita klik yang editor ini, kemudian stop editing. Jangan lupa di save. Nah, di sini kalau gedungnya udah, kita lakukan tahapan yang sama seperti yang di QGIS tadi untuk yang jalan dan juga pohon. Di sini kita klik yang katalog, kemudian di file yang tadi klik kanan, new lagi, kemudian save file. Di sini kita masukkan pohon. Untuk yang pohon itu menggunakan type point. Di sini untuk koordinatnya juga gunakan yang UTM zone 50, klik OK.
Nah, di sini untuk yang pohon kita start editing. Pohonnya diklik. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan. Kita pilih yang poin, kemudian langsung ditandai saja pohon mana yang akan kita pilih. Nah, di sini kalau pohonnya udah dipilih, itu kita klik lagi editing, kemudian stop editing, di save. Nah, kita lakukan tahapan yang sama lagi, klik katalog, kampus 2, new, klik save file, kemudian di sini jalan. Untuk yang jalan itu kita pilih polyline, koordinatnya masih sama, UTM 50, klik OK. Nah, di sini yang jalan kita klik start editing. Di sini juga ada beberapa pilihan, tapi kita menggunakan yang lain. Yang lain diklik, kemudian kita lanjut ke pembuatan jalan. Nah, jalan pertama, kemudian ini jalan kedua. Ini jalan ketiga, kemudian ini jalan keempat. Ini untuk jalan di area Unram. Nah, jika sudah, di sini kita klik yang stop editing lagi, di save. Nah, di sini itu kan belum kelihatan jelas ya. Di sini kita bisa atur di properti. Untuk yang pohon itu kita bisa pilih gimana caranya biar dia bisa kelihatan di sini. Nah, di sini kita klik yang simbol G. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana yang mau kita gunakan. Untuk yang jalan dan gedung juga bisa diatur. Nah, di sini kalau udah, itu kita lanjut ke open attribute table lagi. Nah, di sini itu klik table, kemudian di sini kita bisa menambahkan add field. Kita tambahkan yang X, kemudian yang Y juga. Nah, di sini kita klik yang calculate geometry. Di sini untuk yang pohon itu kita menggunakan yang decimal degrees ini. Klik OK. Begitupun dengan yang Y ini, calculate geometry juga.
Nah, di sini kalau misalkan udah, nih kalau misalnya udah, itu kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini open attribute table. Kemudian untuk yang jalan itu kita bisa add field. Nah, di sini semisal kita masukkan panjang. Nah, yang panjang ini juga calculate geometri. Nah, untuk jalan itu kita bisa menggunakan meter atau kilometer. Di sini kita menggunakan kilometer aja. Nah, untuk yang gedung ini kita masukkan luas. Untuk yang luas ini kita menggunakan hektar. Klik OK. Untuk yang sini tuh kita bisa menggunakan yang area tadi atau yang hektar ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa keluar. Nah, kalau misalnya udah diatur, itu kita bisa langsung ke proses pembuatan layout. Bisa diklik yang ini, yang layout view. Kemudian, nah di sini tuh kan masih portrait. Kita bisa atur dia biar jadi landscape di bagian file, kemudian page and print. Nah, di sini pilih yang landscape. Klik OK. Nah, di sini kita langsung atur aja, disesuaikan agar hasilnya nanti bisa bagus ya.
Nah, di sini kalau misalkan kira-kira ukurannya itu udah sesuai, nah kita langsung aja ke insert. Oh iya, ini dulu ya. Ini tuh bisa teman-teman edit atau atur sesuai dengan selera masing-masing. Nah, di sini pertama kita masukkan dulu yang di sini ya. Untuk teksnya kita masukkan judul petanya yaitu Nah, di sini bisa diatur untuk ukuran, kemudian jenis font yang digunakan. Kemudian jika sudah, klik OK. Nah, di sini kita coba cari dulu untuk yang logo Universitas Mataramnya. Tapi sebelum itu kita masukin untuk teksnya dulu. Nah, di sini karena teksnya itu kan dia tidak kebaca karena ada si kotak ini, itu kita blok aja. Maksudnya diklik kotaknya, klik kanan, kemudian pilih yang ini. Nanti namanya otomatis akan ke atas.
Nah, habis itu kita insert yang kita buat lagi yang ini. Nah, kemudian nah di sini itu kan angkanya itu nggak baca ya teman-teman, jadi di sini kita turunin lagi. Nah, kalau gini udah. Terus kita lanjut ke skala teksnya, klik OK, kemudian nah sebenarnya itu ini udah tinggal diatur-atur aja sekreatif teman-teman. Kemudian di sini itu nah kalau udah kayak gini tuh udah teman-teman, ini tinggal di save aja. Caranya itu tinggal di save as. Nah, kemudian simpan di mana tempat teman-teman mau simpan filenya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.